Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Sekarang, izinkan dirimu beristirahat dengan tenang. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan segala rasa lelah, khawatir, dan pikiran yang menumpuk hari ini perlahan pergi bersama hembusan napasmu. Malam ini, kamu aman, kamu cukup, dan kamu pantas mendapatkan istirahat yang damai. Biarkan tubuhmu semakin rileks dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan betapa berharganya dirimu, betapa luar biasanya perjalananmu hari ini. Malam adalah untukmu untuk kembali pulih. Lepaskan semuanya dan percayalah, besok adalah hari baru yang penuh kesempatan. Sekarang, nikmati keheningan dan biarkan ceritaku menuntunmu masuk ke dalam mimpi yang indah. Kisah kali ini diambil dari kisah nyata, lalu dibuatkan film dan rilis di tahun 2007 dengan judul Into the Wild. Malam ini, aku ingin membawamu dalam sebuah perjalanan. Perjalanan seorang pemuda yang mencari arti kebebasan, arti hidup, dan arti kebahagiaan sejati. Ini adalah kisah nyata tentang seorang lelaki bernama Christopher McCandless. Namun, ia lebih suka menyebut dirinya dengan nama Alexander Supertramp, seorang pengembara, seorang pencari yang meninggalkan segala kenyamanan demi sebuah mimpi. Ya, hidup di alam liar. Christopher baru saja lulus kuliah. Orang-orang memujinya pintar, berbakat, masa depan yang cerah menantinya. Tapi siapa sangka di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa kosong. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh pertengkaran. Orang tuanya sering berselisih. Cinta terasa hambar. Dan bagi Chris, dunia yang dibangun keluarganya penuh kepalsuan. Pada suatu hari, ia membuat keputusan besar. Ia menyumbangkan semua tabungannya, membuang kartu identitasnya, dan berangkat tanpa pamit, tanpa pesan, meninggalkan semua orang yang mengenalnya. Saat itu ia merasa, inilah awal hidupku yang baru. Aku bebas. Perjalanannya panjang, penuh debu jalanan. Kadang ia menumpang mobil orang asing, kadang berjalan kaki di bawah terik matahari. Kadang ia tidur di tenda lusuh atau di bawah bintang-bintang. Namun, setiap langkahnya selalu mempertemukannya dengan jiwa-jiwa yang hangat. Ia bertemu pasangan hippie tua, pasangan yang dulu kehilangan anaknya. Mereka menatap Chris dengan penuh kasih. Seolah-olah ia adalah anak mereka yang kembali pulang. Dalam api unggun, mereka tertawa bersama. Dan di sana, Chris merasakan sedikit arti rumah. Di lain waktu, ia bekerja di ladang gandum. Ia belajar arti persahabatan, arti kerja keras, dan sejenak merasa hidup sederhana di tengah padang bisa menghadirkan kebahagiaan. Lalu, ia bertemu dengan seorang lelaki tua, namanya Ron Prance, seorang veteran yang kesepian. Ron begitu menyayanginya, bahkan menawarkan untuk mengadopsi Chris sebagai cucunya. Namun dengan lembut, Chris menolak. Ia berkata, "Aku harus pergi. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak dijalani dengan bebas." Ron menunduk, menahan air mata. Dan saat mereka berpisah, ada kesunyian yang pilu. Karena kasih sayang yang dalam tak pernah benar-benar bisa direngkuh. Namun, semua pertemuan itu hanyalah singgah. Tujuan utama Chris adalah satu, Alaska. Baginya, Alaska adalah simbol kebebasan sejati. Alam liar, perawan,
tak tersentuh manusia. Di sanalah ia ingin hidup dan mungkin mati. Ia berjalan berbulan-bulan hingga akhirnya tiba di hutan belantara Alaska. Di sana, ia menemukan sebuah bus tua yang terbengkalai. Bus itu menjadi rumahnya, tempat ia menulis catatan tentang kesendirian, tentang alam, tentang kebahagiaan. Pada awalnya, semua terasa indah. Dia berburu, memancing, memasak di atas api kecil. Ia merasakan kebebasan yang lama ia cari. Setiap hari ia menulis, "Aku hidup, aku bebas, aku kini benar-benar menjadi diriku sendiri." Tapi musim berganti, salju turun, sungai yang tadinya kecil berubah menjadi arus deras yang tak bisa diseberangi. Chris terjebak, perbekalannya menipis, tubuhnya semakin lemah. Ia mencari tumbuhan liar untuk bertahan hidup. Tapi tanpa ia sadari, salah satunya beracun. Hari demi hari, tubuhnya melemah. Kesendirian yang dulu ia cari, kini menjadi beban. Di tengah rasa sakit dan kelaparan itu, ia merenung lebih dalam dari sebelumnya. Dan di halaman terakhir catatannya, ia menulis kalimat sederhana, namun penuh makna. Kebahagiaan hanya nyata jika dibagi bersama. Itulah kesadaran terakhir Christopher, bahwa sejauh apapun ia mencari kebebasan, hidup hanya akan bermakna bila kita berbagi dengan orang lain. Akhirnya, Chris merebahkan diri di dalam bus tua. Wajahnya kurus, tubuhnya lemah, namun senyum tipis masih terlihat di bibirnya. Ia meninggal sendirian di tempat yang ia pilih, dengan hati yang akhirnya memahami arti kebahagiaan sejati. Beberapa minggu kemudian, jasadnya ditemukan oleh sekelompok pemburu, dan kisahnya pun menjadi legenda. Legenda tentang seorang pemuda yang berani meninggalkan segalanya, yang mencari arti hidup, dan akhirnya menemukan kebenaran dalam kesendirian. Bukan kebenaran yang ia harapkan, tapi kebenaran yang begitu manusiawi, bahwa cinta dan kebersamaan adalah sebuah dari segala kebahagiaan. Kisah Christopher McCandless mungkin sudah berakhir, tapi pelajaran darinya tetap hidup. Saat kita merasakan penat dengan dunia, ingatlah, kebahagiaan sejati tidak harus kita cari jauh ke dalam hutan. Kadang, ia ada di meja makan bersama keluarga, di tawa bersama sahabat, atau senyum kecil orang yang kita sayangi. Malam ini, tidurlah dengan damai, dan semoga dalam mimpi kita bisa menemukan arti kebahagiaan kita sendiri. Selamat malam, selamat beristirahat.